I'll be giving in my bestest, and nothing gonna stop me but divine intervention. In my Om Swastiastu. Baik, sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan dengan saya Sinta. Jadi pada hari ini saya melaporkan di salah satu daerah di Kota Singaraja, Bali, di mana pada hari ini saya akan melakukan wawancara kepada beberapa warga masyarakat di daerah ini mengenai pelaksanaan PPKM yang telah dilaksanakan di Kota Singaraja ini. Baik, namun sedikit saya jelaskan bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM merupakan kebijakan pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Sebelum pelaksanaan PPKM, kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berlangsung di wilayah-wilayah di Indonesia. Pemerintah juga memutuskan untuk memberlakukan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus untuk wilayah di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Baik, langsung saja kita mulai mewawancarai salah satu warga di daerah ini. Baik, saat ini saya telah bersama salah satu warga di salah satu daerah di Kota Singaraja. Sebelumnya, Om Swastiastu Bapak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sinta. Jadi pada hari ini saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan pelaksanaan PPKM di Kota Singaraja ini. Sebelumnya saya sedang bersama Bapak siapa? Komang. Oh, nggih, Bapak Komang. Nah, jadi begini Pak. Bagaimana menurut pendapat Bapak mengenai kondisi saat adanya PPKM saat ini? PPKM saat ini ya dimulai dari awal bulan Juli itu sedikit ada pro kontra dari masyarakat, di mana pembatasan yang dilakukan pada masyarakat itu akan mempengaruhi perekonomian saat ini. Baik, lalu menurut Bapak apakah PPKM pada saat ini sudah berjalan dengan lancar? Pada saat ini PPKM itu sudah berjalan dengan lancar, di mana masyarakat sekarang sudah mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pembatasan, baik itu dari pedagang, pelaku pariwisata. Jadi PPKM ini berjalan dengan lancar kalau untuk yang di Singaraja. Baik, lalu menurut Bapak apa dampak negatif dari adanya PPKM ini, Pak? Dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat itu sebagian besar bahwa akan mempengaruhi perekonomian daripada masyarakat itu sendiri, di mana yang biasanya para pedagang bisa jualan sampai jam 10, jam 11 malam, itu dilakukan pembatasan sampai jam 8, sehingga ada beberapa yang memang aktivitas untuk perekonomiannya itu sedikit terganggu. Nah, baik, selain dampak negatif nih Pak, lalu apa ada dampak positifnya dari adanya PPKM ini? Dampak positifnya itu ada karena untuk dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang pembatasannya dilakukan oleh pemerintah, itu jadinya akan menghambat perkembangan daripada virus tersebut. Jadi dampak positifnya itu yaitu jadi dia bisa meminimalisir daripada perkembangan virus tersebut. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga Bapak selalu sehat dan tetap menjaga kesehatan ya Pak, dan selalu mengikuti protokol kesehatan, serta jangan lupa tetap selalu melaksanakan 5M. Oke, terima kasih Pak. Baik, saat ini saya sudah bersama warga lainnya di daerah ini. Sebelumnya Om Swastiastu Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta. Jadi pada hari ini saya ingin mewawancara Ibu terkait pelaksanaan PPKM di Kota Singaraja ini. Nah, sebelumnya saya sedang bersama Ibu siapa? Juli. Oh, Ibu Juli. Jadi begini Bu, bagaimana menurut pendapat Ibu mengenai kondisi saat adanya PPKM ini? Menurut saya kondisi yang saat ini nih yang saya lihat dan saya rasakan semuanya jadi terbatas gitu. Tapi untuk ininya sih menurut saya tidak ada masalah ya, karena mengikuti aturan pemerintah itu kan apapun yang diberikan pemerintah itu pasti yang terbaik buat masyarakatnya. Baik, selanjutnya apakah menurut Ibu pelaksanaan PPKM di Kota Singaraja ini sudah berjalan dengan lancar?
Menurut saya sudah, karena di saat saya berangkat kerja kebetulan saya bukan salah satu work from home ya. Jadi saya di saat berjalan mau kerja itu ya melihat lingkungan dan semuanya itu sudah berjalan dengan baik. Salah satunya ya sekitar jam 8, sebelum jam 8 malam semua toko sudah pada tutup dan lalu lintas mulai tertib dan sepi dah. Ya, menurut saya ya sangat sudah berjalan. Baik Ibu, lalu menurut Ibu apakah dampak negatif dari adanya PPKM ini Bu? Dampak negatifnya menurut saya itu ya semuanya jadi terbatas ya, terutama apapun seumpamanya jam mau belanja, jam mau kemana-mana, jadi semuanya terbatas. Kemana keluar daerah juga harus mengikuti prokes dan lain-lain sebagainya. Intinya ya semua terbatas gitu. Nah, lalu selain dampak negatif nih Bu, apa ada dampak positifnya dari adanya PPKM ini? Positifnya ya sangat banyak positifnya ya, karena bisa meminimalisir penyebaran COVID-19 ini, sehingga kita semua berdampak lebih sehat, lebih banyak istirahat dan lebih fresh untuk menerima menyiapkan diri untuk melawan virus ini. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat, dan selalu mengikuti protokol kesehatan, Bu, dan selalu menerapkan 5M. Terima kasih Bu. Baik, selanjutnya saat ini saya sudah bersama salah satu warga di daerah ini. Sebelumnya Om Swastiastu Dek. Selamat pagi. Perkenalkan saya Sinta. Di sini saya akan mewawancarai Adik terkait dengan pelaksanaan PPKM di Kota Singaraja ini. Sebelumnya saya dengan adik siapa? Adik Raffi. Oh, Raffi. Raffi, menurut adik nih, bagaimana pendapat adik mengenai kondisi saat adanya PPKM ini? Kondisi saat ini PPKM sudah berjalan dengan lancar, begitu juga 90% warga masyarakat sudah mengikuti protokol kesehatan. Oh, baik, lalu menurut adik apakah pelaksanaan PPKM ini sudah berjalan dengan lancar? Oh sudah Kak, setiap jam 8 malam seluruh jalan raya sudah mulai tertutup, sudah mulai sepi, begitu juga para pedagang sudah mulai tutup juga. Oh begitu. Lalu menurut adik apa dampak negatif dari pelaksanaan PPKM ini, Dek? Menurut saya semuanya jadi terbatas dan dikurangi berpergian keluar rumah. Apalagi saya yang sering bermain dengan teman, keluar rumah teman, dan sekarang lebih sering diam di rumah saya. Baik, lalu selain dampak negatif, apa ada dampak positif dari adanya PPKM ini, Dek? Dampak positifnya kita dapat mengurangi penyebaran virus corona ini dan meminimalisir penyebaran virus ini. Baik, terima kasih Ade atas waktunya. Semoga Ade selalu sehat dan tetap jaga kondisi, tetap mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa selalu melakukan 5M. Terima kasih. Baik, sekian wawancara saya pada hari ini. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan kita dapat menjalankan kegiatan secara normal kembali. Dan jangan lupa untuk selalu patuh pada protokol kesehatan dan untuk selalu melaksanakan 5M juga. Saya Sinta, saya ucapkan terima kasih dan saya undur diri. Saya tutup dengan